Akhirnya kita terbiasa untuk tidak, seolah-olah tidak saling kenal. Kita ya seperti orang tidak saling kenal gitu. Kan hubungannya sudah retak. Seringkali kita melihat orang curang itu menang, orang jujur itu hancur. Perseteruan panas yang terjadi antara Mintarsih dengan saudara kandungnya sampai kini masih berlangsung. Tidak ada yang menyangka hubungan kakak dan adik dalam satu ikatan keluarga harus terputus karena bisnis yang dijalani keluarganya. Mintarsih, salah satu dari pendiri perusahaan transportasi terbesar di Indonesia, kini harus berjuang melawan ketidakadilan hukum yang dianggapnya syarat dengan kejanggalan. Tentu saja atas laporan yang dibuat saudara kandungnya. Bagaimana tidak, pemilik nama lengkap Mintarsih Abdul Latif itu harus menerima putusan hakim yang menjatuhkan vonis denda triliunan rupiah dari gugatan adik kandungnya sendiri. Lantas, seperti apa curhatan hati Mintarsih mengenang masa kecilnya dengan sang kakak dan adik kandungnya sebelum harta dan jabatan memutuskan tali persaudaraan yang terjalin di antara mereka? Benarkah hubungan Mintarsih mulai renggang sejak kakak tertuanya itu menikah lagi dan memilih untuk hidup mewah? Jadi waktu kecil kita sebagaimana anak, kita kan suka main bersama-sama, suka pergi bersama-sama, suka duka kita sama-sama juga. Hanya dengan adik saya kan hubungannya lebih dekat karena apa? Usia saya beda 14 bulan. Jadi otomatis main bersama itu lebih sering daripada dengan kakak beda 3 tahun. Jadi walaupun suka juga tetap kita main, apalagi kalau pergi jauh kan jelas sama-sama kita. Tapi semua berjalan dengan rukun-rukun dan kita senang bersama-sama. Lalu kita sering bercanda, yaitu hal yang sangat biasa, sangat umum. Bahkan orang luar, keluarga kalau datang mengatakan, oh kok senang ya, rukun-rukun ya semuanya. Jadi mereka anggap kita itu rukun. Dan memang pada saat itu sebetulnya kita rukun. Suasana keluarga jelas baik-baik saja. Kita sering bersama-sama. Terus apalagi antara saudara. Antara saudara kan namanya anak-anak kan suka main-main. Jadi kita juga ya biasa main-main. Main di kebun, di halaman, main di dalam rumah. Itu hal yang sangat sering dan yang biasa kita lakukan. Lebih sering kita main bersama-sama karena orang tua yang cukup sibuk gitu. Orang tua sibuk. Tapi tetap sering juga bersama-sama memperhatikan anak tetap. Rekreasi bareng, kadang hangout. Ya rekreasi bareng, pergi sama-sama, makan sama-sama. Yang paling teringat itu waktu orang tua karena suatu tugas pergi ke Bandung. Saya nyusul dengan adik saya. Saya nggak tahu waktu itu kakak ada di mana, nggak ingat. Tapi nyusul naik kereta api. Itu umur berapa itu? Itu kira-kira mungkin 9-10 tahun. Wow. Sampai di tempat kita nggak tahu harus kemana gitu. Akhirnya nyasar kita. Jadi kita tanya ke polisi. Tapi dari polisi akhirnya mengantarkan kita ketemu juga gitu. Jadi ceritanya pada saat nikah lagi, entah bagaimana, tapi waktu itu kan waktu acara pernikahan. Dan dari keluarga itu hanya saya dan suami yang hadir. Kenapa itu? Itu nggak tahu kenapa, mungkin ini hanya kemungkinan saja. Yang lain juga kurang setuju lah. Ya barangkali kenapa secepat itu sudah punya istri, sudah cerai. Jadi ya itu pandangan masing-masing lah. Tapi saya pikir kalau sudah direstui, sudah menikah, ya sudah mau apa lagi. Sebetulnya hubungan kita baik ya. Jadi saya tidak ada keluhan dengan istri yang sebelumnya, dengan istri yang baru tidak ada keluhan. Masalah hubungan
untuk kita sama-sama ngobrol, sama-sama apa. Hanya saya lihat kakak saya terlalu memanjakan istri kedua. Jadi dengan istri kedua, dengan istri pertama hidup sederhana. Dengan istri kedua akhirnya ya langsung rumah di Jalan Darmangsa. Itu kan rumah cukup mewah kan. Perseteruannya dengan saudara kandungnya berujung ke pengadilan. Dari situlah nasib tak menyenangkan harus dialami Mintarsih. Ia setelah menjadi korban ketamakan saudara kandungnya sendiri yang sedari awal berupaya ingin menguasai perusahaan seorang diri, Mintarsih kini merasakan kepedihan yang tak terperikan. Ibu dua anak itu tersingkir dan dikucilkan dari keluarga besarnya. Tidak sebentar, bertahun-tahun lamanya Mintarsih memendam perasaannya itu. Terlepas dari konflik hukum yang saat ini sedang berlangsung, Mintarsih merasa saudara kandungnya telah memperlakukan dirinya dengan cara yang tidak adil. Masih segar dalam ingatan saat Mintarsih mengenang dirinya menghadiri lamaran Nikita Willy. Betapa Mintarsih merasa asingnya di tengah keluarga besarnya sendiri. Bahkan setelah ia mencoba memberanikan diri menghadiri acara lamaran keponakannya itu, Mintarsih malah tidak lagi diundang dalam pesta pernikahan Nikita Willy. Lantas, seperti apa Islam memandang permasalahan keluarga seperti yang terjadi antara Mintarsih dengan saudara kandungnya? Indra Priawan itu keponakan saya langsung, itu anak dari kakak saya. Jadi keponakan langsung. Kemudian menikah dengan Nikita Willy. Jadi itu mantu keponakan kan. Waktu melamar saya diundang. Saya datang satu keluarga. Jadi suami sudah tidak ada. Jadi saya dan dua anak saya datang. Dari pihak adik saya itu Purnomo, mestinya 5 orang yang datang. Ternyata yang datang 2 orang saja. Itu pada saat melamar. Kalau saya dan keluarga adik saya sudah sangat lama tidak berhubungan, jadi kita ya seperti orang tidak saling kenal gitu. Kan hubungannya sudah retak, sama sekali tidak ada komunikasi, menyalami pun tidak. Anak-anak? Anak-anak juga sama, tidak. Akhirnya kita terbiasa untuk tidak, seolah-olah tidak saling kenal. Waktu menikah saya tidak diundang, jadi saya juga tidak datang. Ya, barangkali karena ajakan dari keluarganya Purnomo, keluarga adik saya bisa juga. Karena takut nanti terjadi bentrokan, juga bisa juga kan. Kemungkinan itu ada beberapa kemungkinan. Sebetulnya bagi saya juga sedih sekali, bagaimana bisa tidak sedih. Anak tidak dosa, tidak ikut campur, dan memang sengaja saya tidak ikut campurkan supaya tidak terjadi permusuhan berat secara turun-temurun. Tapi kalau anak saya tidak dilibatkan, otomatis kalaupun terjadi permusuhannya tidak sampai terlalu besar. Tapi dengan adanya hal ini, saya juga tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita kalau melihat orang yang zalim kepada orang lain itu adalah sangat jahat. Tapi lebih jahat dari itu adalah zalim kepada keluarga sendiri. Memang urusan harta, urusan warisan apalagi ini sensitif dan banyak setan yang mengganggu. Biasanya tuh yang paling serakah, yang paling mengerti, yang paling dianggap qudwah, yang paling jadi panutan, biasanya dia yang paling serakah karena dia yang diuji, dia yang diganggu oleh syaitan dan bisa menghilangkan rasa rahmatnya kepada saudara karena keserakahan tersebut. Terus zalim jelas inna zulma zulumatun yaumil qiyamah. Kezaliman itu nanti akan menjadi kezaliman yang berlipat ganda, akan menjadi kegelapan di akhirat. Kita hidup butuh cahaya, ilmu cahaya, dikubur kita butuh cahaya. Nah, kita kalau gelap maka apapun akan kita terabas, apapun akan kita tabrak. Kita nggak bisa membedakan mana yang baik, mana yang hak, mana yang batil. Dan ketahuilah harta yang diambil
dari keserakahan warisan, mengambil harta warisan milik saudaranya, itu adalah harta yang gak ada barokahnya sama sekali. Akan dicabut keberkahannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini melebihi dari merampok orang lain, melebihi dari pencurian, melebihi dari mengambil haknya orang lain, karena yang diambil adalah hak saudaranya sendiri. Kisruh berkepanjangan antara Mintarsih dengan saudara kandungnya mendapat tanggapan dari Ki Kusumo yang melihat perseteruan tersebut dari sisi supranatural. Dan yang menarik, Ki Kusumo menyoroti sifat tamak manusia yang ingin menguasai segala-galanya. Lantas, seperti apa hasil terawangan Ki Kusumo melihat perseteruan yang terjadi antara Mintarsih dengan saudara kandungnya? Kalau saya ditanya ada apa, tentu ya kita sama-sama paham bahwa di Indonesia tuh banyak sekali kasus yang secara teori harusnya praktiknya jalan, faktanya nggak jalan-jalan itu. Karena kan melibatkan banyak orang dan banyak oknum. Ada orang yang interest, tapi ada oknum juga yang memanfaatkan situasi. Dalam hal ini masalah lama dan sebentar tuh menjadi relatif, karena kasus-kasus yang lain pun banyak pula yang kadang puluhan tahun, bahkan ada beberapa kasus yang lagi ramai sekarang juga, kasus Vina juga itu kasus yang prosesnya lama. Dalam proses sebenarnya kan harusnya kalau cepat ya harus cepat, kalau jalannya harus jalan. Tapi ya itulah manusia. Di Indonesia ini banyak sekali kasus yang sepertinya harusnya dengan kecepatan tinggi, kecepatan roket berjalan, nyatanya sampai puluhan tahun ya mandek, diem aja, maju enggak, mundur enggak, hasilnya apa juga enggak ada. Dan kembali lagi kalau kita bicara keadilan, endingnya kadang-kadang berakhir pada hal yang namanya ketidakadilan. Ya kalau saya lihat di posisi sekarang sih posisi yang rugi ya. Tapi memang kembali lagi kalau kita cerita kenyataannya, kadang orang suka berbicara bahwa kebaikan itu pasti menang. Padahal praktiknya di alam yang nyata, seringkali kita melihat orang curang itu menang, orang jujur itu hancur. Seringkali seperti itu. Ini fakta yang seringkali terjadi di lapangan. Jadi ya kita realistis aja. Kadang-kadang banyak orang yang tampaknya orang yang selalu benar, selalu amanah dan lain-lain, malah menjadi pihak yang tertindas. Kalau kita bicara adil dan tidak adil, kembali lagi kan adil itu sebetulnya adil yang sungguhnya tentu adanya di langit, adil milik Allah. Tetapi kalau kita bicara masih di dunia, setiap manusia masih punya pengaruh dari A sampai Z, dari aparatnya sampai manusia biasanya terpengaruh sama hal-hal yang sangat menarik untuk kehidupan. Ya kalau saya bilang saat ini dirugikan dan kelihatannya ke depannya masih begitu-begitu aja. Masih belum ketemu lubang yang tepat, lubang yang pas dalam proses kasusnya ya. Jadi artinya kalau memang mau berubah, mau ada hasil yang lebih baik, tentu harus cari tim yang lebih kuat, orang-orang yang lebih kuat, dan jaringan yang tentu yang lebih kuat. Dan hal ini kembali lagi ujung-ujungnya selalu berada pada yang namanya materi. Manakala materinya kuat, apapun bisa dibuat. Manakala materinya lemah, ya sudah dah gitu, kurang lebih gitu. Itulah yang seringkali terjadi di Indonesia. Jadi sangat wajar kalau ada bicara, ada kisruh dan ada hal yang namanya adil dan tidak adil. Kalau hasil akhir tentu pasti ada, tetapi kembali lagi bahwa hasil akhirnya seperti apa selama di dunia kadang-kadang belum memuaskan. Nanti kalau kita mau bicara sebenarnya, nanti kalau sudah di langit kita bicara di akhirat. Karena biar bagaimanapun hal yang di dunia ini seringkali manusia itu miris. Sampai akhirnya ada pendapat, ada kesimpulan-kesimpulan di masyarakat. Intinya adalah kalau mau jujur ya hancur, kalau mau curang ya menang. Ada bahasa-bahasa begitu yang lebih baik menang bermasalah daripada kalah bermartabat. Selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.